Halo teman-teman, episode kali ini kita akan dobrak pintu bisnis bersama seorang Nabila Nebi yang membuka usaha dessert. Ya, usaha ini sebenarnya online. Nanti kita akan coba bercerita dengan beliau. Sebenarnya di masa COVID ini kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Seperti saya pakai masker, teman-teman juga ya. Oke, pastinya ini sangat menarik ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikuti cerita kita. Halo Nebi, how are you? Halo Bang Yogi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nebi gimana kabarnya? Ya, baik. Mas dulu Bang. Kita tetap menaati protokol kesehatan ya, social distancing. Iya harus dong, iya social distancing. Oke, Kita Nebi. masuk Bang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong udah lama nunggu nih ya? Iya, karena tadi kita janjiannya 4:30 ya. 5. Maaf Nebi tadi Iya, kendala santai, di perjalanannya. Iya, santai. Kita aslinya ngobrol di mana nih? Di dalam aja kali ya? Dalam aja. Ya. Oke. Ngomong-ngomong nih sebagai pembuka nih untuk vlog kita nih. Iya. Mungkin Nebi sendiri kesehariannya apa aja sih selama pandemi COVID-19 ini? Iya, sebenarnya Nevi kan kerja juga ya. Jadi selain kita ngurus bisnis juga, Iya. tetap bekerja dan alhamdulillah mungkin hikmah pandemi ya. Hikmah pandemi ya. Iya, kita kerjanya dari rumah gitu, work from home. Jadi bisa lebih totalitas lah untuk ngurus bisnis dan ngurus yang lain-lain juga sambil tetap kerja lebih santai nih, alhamdulillah. Apa karena mungkin via daring mungkin gitu? Efektif mungkin ya? Iya, alhamdulillah kalau selama ini kita bekerja semuanya online, Online, jadi pekerjaan di kantor nggak terganggu, bisnis juga tetap bisa jalan gitu. Berarti bisa memanage nih ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa nih Bima. Ternyata pandemi malah bawa hikmah Oh, nih. hikmah, banyak hikmahnya ya? Iya. Tapi kan di satu sisi kalau kita bicara soal pandemi ini kan banyak juga merugikan UMKM nih kalau ngomong-ngomong ya. Betul, memang banyak masalahnya. Misalnya kalau kita lihat pengusaha-pengusaha kecil itu kan kurangnya biaya mungkin untuk kebutuhan konsumen mereka untuk membeli barang-barang ini ya kan gitu. Iya, sebenarnya kalau secara UMKM ya, yang kita lihat di teman-teman UMKM yang lain juga, itu masalahnya lebih ke ongkos produksi meningkat, iya. sedangkan orang kan pendapatannya banyak yang berkurang tuh, jadinya minat pembelinya berkurang. Nah, jadi betul. ongkos produksi meningkat, minat pembeli berkurang, itu yang jadi masalah UMKM sekarang. Betul, iya. Ngomong-ngomong Nebi sendiri kan tamatan dari Unsia nih. Iya, betul. Ekonomi Sama ya? Hah? Sama enggak? Enggak dong. Oh, beda. Kami win. Oh gitu, oke. Iya. Menarik memang ya. Nebi di rumah berarti itu aja kerja dari rumah aja. Selain Kerja, itu apa misalnya iya. mungkin kesibukannya? Bisnis ya ngomong-ngomongnya? Bisnis dong, Iya, ya. iya. Jadi kita sedang kelola bisnis kuliner. Sebenarnya udah sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun 3 juga. tahun, ya. Iya, dan kita mengikuti perkembangan pasar ya. Nama bisnis Nebi kan Dessert Po namanya. Po, Jadi ya. kalau dari namanya aja kita bisa dengar dessert gitu. Ya. Tapi makin ke sini mengikuti permintaan pasar, akhirnya kita lebih fokus ke cake ulang tahun, iya. cake party kayak gitulah. Oke. Berarti 3 tahun berjalan? Kurang lebih 3 tahun. Wah. Itu waktu pertama-tama itu dari inisiatif siapa sih sebenarnya? Sebenarnya ini awalnya itu inisiatif dari kakak Nebi. Jadi kakak Nebi itu memang suka buat kue dari... Mungkin punya bakat di situ mungkin. Iya, keahlian di situ betul. ya? Jadi beliau itu memang suka buat kue dari zaman SMP gitu. Iya, Jadi karena mama Nebi ngeliat itu ada bakat dan suka memang buat kue, akhirnya dibeliin mixer gitu. Mulai difasilitasi sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya setelah kerja beliau memutuskan untuk lebih fokus di bisnisnya. Di bisnisnya. Gitu. Dulunya kan cuma buat kue untuk kebutuhan rumah ya, kayak buat lebaran gitu kan. Terus makin lama-lama banyak orang yang minta beli, akhirnya difokusin jadi bisnis lah gitu. Mungkin melihat pasarnya sendiri di awal-awal itu seperti apa sih? Kan kita nggak tahu nih kalau buka bisnis ini kan ini ada orang beli atau Iya, betul, gitu, betul, betul, ya. betul. Ini mungkin pengalaman yang jadi pelajaran juga ya buat teman-teman yang nonton nanti. Betul. Buat bisnis itu memang kita awalnya mikir nih bakal ada yang mau beli atau enggak. Betul, Nah, tapi daripada kita fokus sama kekhawatiran-kekhawatiran itu, mending dicoba aja. Dicoba aja berarti ya. Jadi kita memang awalnya buat banyak jenis produk. Akhirnya kita tahu pasar nih lebih suka yang mana. Jadi kita bisa fokus di sesuai permintaan pasar. Itu. Kalau kekhawatiran di awal memang pasti ada lah. Ada, ya. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar kan. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan. Berarti sampai sekarang masih bertahan ya? Masih Jatuh bangun bertahan. mungkin ada? Jatuh bangun ada dong. Produk gagal sudah tidak terhingga.
Tapi ya mungkin jadi berkah juga, bisa dimakan sama keluarga di rumah gitu ya. Itu satu ininya. Iya. Kelebihannya mungkin Iya, ya, kalau makanan ya. karena bisnis kuliner ya. Berarti 3 tahun usaha dessert ya? Iya, betul. Di samping itu nggak ada yang lain? Mungkin Di samping itu Nebi juga kelola bisnis keluarga ya, ada kos-kosan. Tapi kos juga ya? ya, Oh, tapi iya. kan kalau kos-kosan nggak harus all out ya, Betul, nggak ya. setiap hari kita habisin waktu kan. Iya. Jadi kalau yang memang makan waktu ya lebih di kuliner ini. Oh, Itu. oke. Itu di situ ada contoh kuenya tuh. Oh, iya? Itu untuk kue birthday cake bisa, wedding juga model hiasannya kayak gini kan. Berarti ini barusan dibuat tadi? Enggak sih, ini memang kue untuk pajangan aja. Pajangan gitu? Iya, ini udah lama di sini untuk pajangan nih. Ini berapa lama tahannya? Kalau kayak gini, ini udah tahan hampir 10 hari kali ini ya. Hampir 2 minggu nih. Mungkin ada yang order nanti? Ini enggak, ini cuman buat pajangan. Ini di dalamnya gabus nih. Oh, gabus. Iya, jadi kue luarnya aja yang nyata Iya, ya, iya, buat iya, dipajang. iya. Kalau pakai kue beneran datang semut dong. Oh iya. Kalau gini kuenya nih sekitaran berapa sih harganya? Kalau gini? Ya sebenarnya kita nggak jual yang ukuran segini ya, ini karena waktu itu ini sedang belajar nih, makanya buatnya segini. Iya. Tapi kalau misalnya harga beragam, Iya. karena kalau buat wedding kan biasa yang hiasan kayak gini buat wedding tapi lebih gede size-nya, Oh. jadi harganya beragam. Betul. Mm-mm. Itu konsumennya orang-orang umuran berapa sih biasanya? Kalau Nebi lihat, mungkin mahasiswa atau gimana, kalangan apa sih yang paling banyak Iya. order gitu? Yang paling banyak itu kalau kan kita makanannya bisa dibilang kekinian ya. Kekinian. Nah itu kalau untuk makanan kayak dessert itu lebih ke mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya, tapi juga ada kue kayak birthday cake gitu. Itu lebih banyak ke yang mahasiswa juga pastinya. Anak SMA juga banyak. Betul. Terus dari kayak orang 20 tahun ke atas, malah ada sampai mama-mama juga pesan ya. Kadang buat anniversary gitu kan. ya. Romantis juga rupanya. Iya. Bukan kalangan milenial aja. Iya, jadi banyak menemukan pasangan romantis dia. Iya, Nebi luar biasa Nebi. Iya, duduk dulu Bang. Oke, kita duduk aja gimana Iya, ngobrolnya. duduk aja dulu silakan. Ngomong-ngomong, Nebi udah tamat ya kuliah? Udah, Nebi tamat 2018. Iya. Udah tua ya. Tapi kelihatannya masih muda sih. Karena pakai masker ya. Iya. Enggak. Duduk Bang. Oke. Oke, jaga jarak kita ya. Iya, jaga jarak aja. Jaga jarak ya, karena pengap. Nebi, kalau kita melihat di masa sekarang kan masa pandemi ini, Iya. gimana sih Nebi memaknai sebuah kehidupan di saat sekarang ini? Ya ini momen yang mungkin bukan cuma buat kita aja ya, Iya. tapi juga momen untuk semua orang. Betul. Jadi momennya bersyukur gitu. Bersyukur, ya. Kalau dulu kita mungkin punya pekerjaan nggak sebersyukur ini, tapi sekarang karena kita ngelihat banyak orang yang di PHK atau UMKM yang nggak mampu bertahan, ini momen kayak gini nih jadi pembelajaran untuk kita banyak-banyak bersyukur. Ya, bahkan kesehatan mungkin sebelum ini kita sepele kan, biasa aja. Kalau sekarang kita tanya sama orang nikmat apa yang paling disyukuri, mungkin nikmat masih hidup gitu ya. Sehat itu paling bersyukur mungkin. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pandemi ini, kita kan banyak nih orang-orang yang di PHK seperti Nebi bilang tadi Iya. kan. Berbeda mungkin dengan orang yang sudah punya pekerjaan. Betul. Ya kan? Kadang kayak kami juga nih belum dapat pekerjaan nih sampai sekarang kan. Memang lagi nggak dibutuhkan gitu kan. Ya. Pernah juga mencoba bisnis tapi ya belum tahu nih, belum dapat inovasi baru. Mungkin dari Nebi sendiri dulu, inovasi buka ini memang ada persaingan nggak? Kalau dilihat pasarnya dulu. Kalau di Nebi ini kan sebenarnya kita bisnis mulainya karena passion, memang suka buat kue gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal persaingan, alhamdulillah kalau di Aceh ini masih cukup sehat ya persaingannya, karena sesama baker, sesama pembuat kue di Aceh ini justru suka buat kelas bareng, jadi belajar bareng-bareng atau sharing tips bareng-bareng gitu. Jadi kalau persaingan memang overall masih sehat gitu, walaupun memang 1-2 tetap ada kan yang merasa bersaing ketat gitu. Berbeda nggak dengan pembuatan kue-kue orang lain gitu? Kan mungkin ada inovasi baru nih dalam pembuatan kuenya gimana gitu? Ya, kalau dari ciri khasnya ya, ciri mungkin khasnya. dari pembeli bisa bedain itu di bahan yang kita gunakan. Kemudian kan tiap
kue itu walaupun resepnya sama, tapi beda yang buat, dia pasti tips-tipsnya itu ada bedanya dia bedanya gitu. Jadi kalau orang yang udah biasa pesan dessert mungkin bisa bedain rasanya dessert dari dessert pool sama di tempat lain gitu. Target ke depan apa aja sih Nebi? Kita kan nggak tahu nih pandemi kapan berakhir nih. Iya betul. Mungkin target ke depan apa yang ingin dicapai gitu? Iya. Selain bisnis? Iya, dalam bisnis dulu nih ya. Oh, dalam bisnis dulu. Karena kita ngelihat kondisi sekarang kayak gini susahnya perekonomian masyarakat, dan kita masih dikasih nikmat untuk bisa bertahan aja nih. Jangan kita bicara berkembang dulu ya, bisa bertahan aja udah bersyukur sekarang kan. Nah itu kita harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Nah ini kan kondisi yang sulit untuk banyak orang ya. Kita dikasih nikmat, artinya kita dititipkan tanggung jawab juga untuk bisa berbagi ke orang lain. Jadi harapan kita bisa serap lebih banyak tenaga kerja. Jadi nggak cuma kita berkembang sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa. Itu harapannya sih. Oh berarti target itu ya nanti target harapannya. Yang terdekat untuk di Dessert Po ini itu dulu. Kita pengennya bisa nambah karyawan dulu. Untuk sekarang belum ada berarti? Karyawan? Sekarang ada, cuman nggak tetap ya. Nggak tetap. Itu orderannya berapa, dalam seminggu itu berapa kali? Dalam sehari kalau itu open PO-nya gitu? Iya, kita open PO karena kan birthday cake ya. Jadi kebanyakan mereka itu custom. Jadi ada yang mau temanya Hello Kitty misalnya, temanya Baby Boss misalnya gitu. Jadi mereka custom. Mereka bisa kirim contoh foto juga, kita buatin. Nah, itu sehari sekitar 3-4 kue gitu. Jadi kalau full kerja, tapi biasanya kita nggak terlalu full sih. Paling sebulan itu 25 hari kita kerja. Jadi ada libur-liburnya juga lah. Nebi sendiri mungkin tak punya bakat gitu dalam pembuatan kuenya? Iya, jadi sebenarnya chefnya nih di sini kakak Nebi kan yang memang passionnya di situ. Tapi kalau Nebi ya bantu-bantu di situ, bantu pemasaran, bantu manajemen yang lainnya gitu. Jadi kalau beliau memang buat kuenya yang suka gitu. Tapi kelola bisnisnya mungkin nggak kepegang ya, karena fokus di produksi gitu ya. Jadi kami bareng-bareng. Berarti itu target yang paling terdekat ingin dicapai dulu? Iya, target terdekat pengennya bisa nambah karyawan. Ya. Kalau yang lain apa? Yang lain apa sih gitu? Kalau sekarang memang kita fokusnya kayak mana kita nih bisa bermanfaat dulu untuk orang kan, baik itu dari segi lapangan kerjanya, ataupun kalau kita memang kondisi dari keuangannya aman, bahkan bisa berkembang, itu harapannya kita bisa meningkatkan donasi lagi dong. Iya. Pengalaman selama kerja selain bisnis nih? Ya, di bisnis sendiri Nebi juga sebenarnya bukan ini yang bisnis pertama dibangun terus langsung sukses gitu ya. Waktu kuliah juga sempat buat bisnis yang lain-lain. Salah satunya itu dulu Nebi punya brand Nabila Hijab namanya. Jadi buat produksi hijab sendiri. Itu baru-baru belajar menjahit. Dulu kan Nebi kuliahnya nggak terlalu padat gitu ya. Jurusan manajemen kan, jadi masih punya waktu luang. Nebi belajar. Tapi lulus tepat waktu ya? Lulus tepat waktu, alhamdulillah. Jadi Nebi suka belajar jahit waktu itu. Jadi baru bisa jahit dikit, sok-sokan lah beli kain di pasar, jahit gitu kan. Ternyata orang suka untuk beli produk jilbabnya. Waktu itu Nabi buat jilbab, akhirnya jadi brand sendiri Nabila Hijab. Cuman waktu semester 6 karena udah mulai kerja di kantor, kemudian udah banyak kesibukan lain, udah nggak kepegang lagi. Nah itu dia tuh, kalau kita mulai bisnis harus konsisten. Iya, walaupun banyak rintangan di sekitar kita. Kalau kita nggak konsisten memang nggak bisa. Betul ya. Tekad harus dikuatkan dulu ya. Tekad, iya itu dia. Jadi kalau nggak pengalaman gagal ya banyak lah gitu ya. Akhirnya punya bisnis yang bisa bertahan 3 tahun ini, syukur alhamdulillah sih. Luar biasa juga nih pencapaiannya. Iya, alhamdulillah. Prestasi mungkin Nebi? Kalau dilihat dari karakter seorang Nebi ini kan, public speakingnya kami ada juga lihat beberapa di media sosial kan, aktif di berbagai event gitu kan. Mungkin pengalamannya di dunia, ini kan entrepreneur tadi ya, mungkin di bidang lain apa gitu? Ya memang Nebi juga aktif di organisasi apa gitu atau apa ada? Nebi sekarang kerja di dunia investasi pasar modal. Jadi kalau ditanya pengalaman organisasi yang sekarang aktif yang terkait dengan investasi pasar modal, ada beberapa perkumpulan dan organisasi memang kan. Kalau di luar itu memang suka
tadi bilang terlibat di berbagai kegiatan itu ya. Sebenarnya Nebi juga suka jadi Master of Ceremony, moderator, jadi mungkin terlibatnya dalam porsi itu gitu. Ya. Tapi kan itu nggak sembarangan orang dipilih ya. Ini nggak muji Nebi, tapi kalau kelihatannya memang Nebi punya memang bakat di situ kan? Ya sebenarnya jatuh bangun juga sih. Jatuh bangun juga. Nggak langsung jadi juga. Jadi dari awal kuliah, dari SMA itu Nebi ada kesempatan sebagai duta wisata waktu itu. Jadi dari situ mulai belajar public speakingnya. Waktu kuliah kita kan banyak buat kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu kan. Jadi memang butuh MC kayak gitu. Akhirnya karena lingkungan yang memaksa, terlatihlah bakat itu ya. Jadi bukan bakat bawaan dari lahir juga, karena dari kecil itu sebenarnya justru takut ngomong di depan umum. Untuk dibawa ketemu teman mama aja tuh udah takut kayak gitu. Jadi bawaannya dari kecil sebenarnya lebih ke pemalu, tapi karena kondisi lingkungan yang memaksa, akhirnya terlatihlah sedikit demi sedikit. Berarti luar biasa Nebi ya. Prestasi mungkin banyak ya? Ya kayak yang dilihat aja ya. Segitu, kalau kita bilang banyak, orang lebih banyak lagi. Malu juga kita ngaku-ngaku aja. Dari orang tua sendiri ada ngedukung nggak melihat sosok Nebi sekarang? Kalau orang tua Nebi lihat memang mendukung apa yang anak-anaknya suka gitu ya. Kayak kakak kan tadi ceritanya didukung karena suka buat kue, jadi mulai fasilitasi gitu. Kalau Nebi karena awalnya itu karena mulai terlihat mungkin bisa lah gitu ya ngomong depan publik itu dari pemilihan duta wisata itu 2013 itu loh, udah lama. Jadi setelah Nebi berhasil di situ, kemudian orang tua memang support setiap Nebi ada tawaran-tawaran kayak gitu, disupport untuk Nebi kembangkan di bidang itu gitu. Kalau kita bicara soal itu mungkin panjang Nebi ya? Panjang. Panjang kali ya. Kalau hal yang paling mungkin Nebi rasa pahit gitu dalam proses perjalanan Nebi sampai sekarang nih. Aduh, kalau cerita pahitnya itu sebenarnya sampai malu kita bayangin pengalamannya ya. Jadi kalau di dessert ini sendiri kita pernah gagal buat kue. Jadi kita produk pertama itu Oreo cheesecake namanya. Oreo cheesecake tau nggak ya Bang? Dia kecil. Jadi ada campuran kayak susu sama Oreo, bahan utamanya itulah susu sama keju dan Oreo, jadi dia tuh kental gitu. Nah itu kita buat awalnya sedikit, terus kita jual laku keras, permintaan pasar banyak, akhirnya kita buat yang banyak. Nah setelah kita buat yang banyak 1 tong segini gagal. Iya, jadi kita sampai muak Bang makannya di rumah. Ini gagal udah dipesan atau gimana? Bukan udah dipesan sih, waktu itu memang masih jual yang nggak open PO waktu itu kan. Jadi bukan karena ada pesanan, tapi kita buat untuk dijual, dipasarkan, tapi ternyata gagal dan itu buatnya dalam porsi besar kali. Jadi itu salah satu kegagalan yang jadi apa ya? Mungkin jadi manis pahitnya dalam berbisnis itu ya. Apa sih hal yang paling menarik selama berbisnis? Kemudian apa nih pesannya buat orang-orang di luar sana nih yang masih khawatir nih untuk berbisnis gitu? Ya, yang paling menarik itu kalau dari Nebi jatuh bangunnya. Ya, kalau kita kerja di perusahaan itu mungkin relatif nggak terlalu banyak ya jatuh bangun ya. Kita kan udah jelas karir, gaji, semua kan udah jelas. Tapi kalau di bisnis ini kita ada masanya gagal, ada masanya bangkit gitu. Kemudian dari penghasilan pun itu tergantung dari keinginan kita. Kalau kita rajin ya akan meningkat gitu. Kalau enggak ya enggak. Jadi melatih kedisiplinan, konsisten, terus belajar berkembang itu dari bisnis. Itu nggak bisa kita dapat di kayak kita jadi karyawan di mana itu pelajarannya pasti beda gitu. Nah, itu yang paling menarik dari sebuah bisnis ini. Kalau orang yang nggak disiplin justru lebih sulit untuk memulai bisnis ya. Jadi kalau ada anggapan bisnis itu santai, kita bisa libur kapan aja. Tapi kalau kita libur terus, bisnisnya nggak berkembang gitu ya. Jadi disiplin dirinya lebih besar kalau kita mau mulai bisnis sendiri. Harapannya atau pesannya untuk orang-orang yang nanti nonton mau memulai bisnis, selama ini mungkin ada kekhawatiran. Pesannya mulai aja dulu. Itu aja daripada kita bilang teori ini dan teori itu.
tapi nggak dimulai, ya sama aja. Karena kalau kita sampaikan satu nasihat, mungkin ada 1000 orang yang dengar nasihatnya, tapi nggak akan berdampak ke satupun kecuali dia yang melakukannya. Gitu. Jadi harapannya memang mulai aja dulu. Bahkan di kondisi pandemi ini, momennya nih kita eksplor diri dan kenal diri kita ini sebenarnya sukanya apa, bakatnya di mana. Kalau dulu nggak ada waktu, sekarang justru mungkin punya waktu lebih banyak untuk eksplor diri kita. Jadi pesannya mulai aja. Mulai aja. Iya. Oke Nebi, terima kasih waktunya nih Nebi, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ya. Berbagi cerita inspirasi nih selama berbisnis. Mudah-mudahan orang yang di luar sana bisa termotivasi juga ya. Ya, amin, amin. Oke Nebi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah nanti di lain waktu mungkin kesempatannya ada lagi nih untuk kami. Iya, insya Allah ya. Dan mungkin juga nanti bisnisnya udah berkembang di Provinsi Aceh. Amin, amin, amin. Oke Nebi, terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses terus juga.